ribuan masyarakat dengan adat saat tiba di Bandara Dabra untuk melakukan kampanye terbuka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mambramo Raya 2020. Paslon yang mengusung arus perubahan Mambramo Raya, John Tabo yang didampingi Ibu Lili Tabo menitikkan air mata melihat antusiasnya masyarakat yang menyambut kedatangannya bersama rombongan dengan adat dari 8 kampung yang berbeda di distrik Dabra. Beginilah cara masyarakat adat dari 8 kampung di distrik Dabra saat menjemput tokoh yang mereka sangat hormati, seperti yang dilakukan terhadap paslon Bupati Mambramo Raya, John Tabo dan rombongan saat melakukan kampanye terbuka di lapangan Trikwara distrik Dabra. John Tabo berulang-ulang kali menitikkan air matanya saat berorasi di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Trikwara Dabra. Dalam orasinya, John Tabo menyampaikan 8 prioritas skala pembangunan di Kabupaten Mambramo Raya bila masyarakat memberikan kepercayaan kepada dirinya dan Ever Mudumi. 8 skala prioritas pembangunan yang akan dilakukan di Kabupaten Mambramo Raya agar keluar dari ketertinggalan yang selama ini terjadi, di antaranya sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, budaya, agama, dan telekomunikasi. Menurut John Tabo, selama ia berada di Kabupaten Mambramo Raya, dirinya melihat tata kelola pemerintah tidak berjalan maksimal alias amburadul. Tidak ada pembangunan yang menyentuh masyarakat di kampung-kampung. Berikut pernyataan John Tabo yang direkam jurnalistik parapara.tv.id saat ia berkampanye di distrik Dabra dalam program Papua Bicara hanya di parapara.tv.id. Yang bagian di bawah saya belum hafal, jadinya 3 tempat yang saya... Ya, adik-adik datang menangis, orang tua saya yang ada di negeri ini datang menangis. Saya tidak pernah bermimpi akan datang seperti ini. Tapi karena kemurahan Tuhan, orang tua datang menangis, saya rasa terpanggil dan terharu. Karena itu saya datang ke sini, orang tua dulu bawa Injil kebenaran, saya ke sini juga penginjil. Kebenaran itu mengajarkan makanan rohani, makanan Tuhan kepada kita umat. Tapi pemerintah hadir di sini untuk mengurus makanan jasmani, soal perut, soal sosial. Karena itu Tuhan mempersiapkan juga kakakmu yang penginjil itu punya anak. Hadir ada di sini sekarang, John Tabo ada di sini untuk mengurus perut-perut adik-adik yang lapar, adik-adik yang tidak sekolah, dan orang tua yang tidak sekolah. Hari ini menderita. Mudah-mudahan semua lewat doa kita akan menuju bersama-sama, harus perubahan Mambramo Raya harus terjadi. Kita tidak bisa ditipu daya dengan bahasa janji-janji, bahasa mengkosong. Nanti hari ini begini, besok begini, itu semua cerita mengkosong. Hari ini saya hadir di sini. Jadi ada hubungan emosional yang sangat sedih. Kalau mau sebut orang tua, sebut ketemu orang tua di sini, adik-adik di sini. Saya tidak bisa berkata-kata yang bagus, hanya keluar air mata. Karena kenapa? Melihat kondisi seperti ini menjadi kesedihan yang luar biasa. Tapi ini menjadi cambuk, ya, ini menjadi cambuk untuk kita lakukan yang terbaik. Jadi itu mungkin agak sejarah sedikit saya sampaikan, dan karena panas saya mungkin menyampaikan visi misi tidak banyak, simpel-simpel saja. Saya ngomong nanti secara tertulis panjang lebar, nanti orang tua bilang ini baca koran ke apa ini. Yang harus saya ngomong, itu yang harus saya akan lakukan. Yang saya tidak ngomong, saya tidak lakukan. Apa yang nanti orang tua sampaikan, itu yang menjadi catatan buat saya untuk saya lakukan itu. Karena itu di sini visi misi saya ada 8 poin. Poin pertama adalah persoalan pendidikan. Negeri ini harus dibangun, berarti manusia harus dipersiapkan lebih dahulu. Kalau manusianya belum siap, tidak bisa negeri ini dibangun. Itu mengkosong. Nanti kita didatangi tipu di atas tipu. Nanti saya akan jelaskan pendidikan seperti apa. Yang kedua adalah kesehatan. Segala sesuatu kita akan lakukan, kita akan sekolah dan segala macam harus pintar, berarti gizi harus baik. Kesehatan harus sehat. Dokter harus ada. Dokter anak harus ada. Dokter kesehatan umum harus ada. Puskesmas harus ada. Perawat nginap harus ada. Karena itu yang poin kedua adalah menyangkut kesehatan. Poin ketiga adalah infrastruktur. Jalan-jalan harus kita bangun. Setiap
hari, setiap tahun, setiap bulan, setiap abad, orang tua selalu mati di atas sungai ini. Karena selalu ada tempat yang berbahaya. Selalu ada yang tidak punya perahu. Sekarang semakin speed naik, anggaran rakyat juga tidak lihat, tetapi mahalnya bahan bakar luar biasa saya lihat. Penderitaan memang luar biasa. Jadi tadi ada kata mama satu, yang menderita itu maksudnya itu saya paham sekali. Karena itu infrastruktur jalan kita bangun. Karena dari bawah jauh nanti dia akan pelang. Kita akan ajar dari Bromeso naik ke arah Rufair, baru hantam naik masuk ke Fawi, baru nanti itu jangka panjang dia masuk ke Dow. Tapi jangka pendek kami akan ajar dari Pagai, Taria, tembus ini, baru Wari kasih tembus dulu di Dow. Dalam 2 tahun saya kasih tembusin supaya rakyat tidak boleh. Itu infrastruktur. Kemudian dari Kasnoweja kasih tembus ke Jayapura, supaya dalam 3 tahun kita mobil sudah masuk di Jayapura, supaya kita kurangi dengan perahu, kapal dan pesawat segala macam, cukup mahal. Kemudian mulai dari bawah saya ajar naik sampai pelabuhan nanti semua dengan terminal nanti di Sikari. Dalam 2 tahun saya kasih tembus itu. Ya, jadi adik-adik turun dari sini mau sekolah di bawah tidak perlu lewat jalan, tidak perlu sungai yang berbahaya, cukup parkir perahumu di Sikari, baru naik mobil lalu kau turun ke bawah bawa jualan, baru naik sama kasih tinggal mobil baru kau naik perahu naik ke sini. Dan kemudian tetap ada speed yang kita nanti siapkan untuk melayani pemerintah dari perhubungan udara nanti akan melayani rakyat. Tidak perlu bayar, naik gratis dari sini ke, sementara waktu kita bongkar jalan ke jembatan apa di atas, jembatan Tower ya, terus aja yang mau ke Jayapura, yang biasa belanja dari atas naik turun. Ya, kita akan carikan mungkin kapal yang agak kecil atau speed yang paling besar, rakyat tidak perlu bayar. Nanti saya perintahkan camat kontrol itu, operasional saya akan kasih untuk jaga itu. Rakyat mau naik silakan, tidak perlu bayar. Nanti kita pemeliharaan segala macam semua akan dikelola oleh Dinas Perhubungan dengan Kepala Distrik. Itu infrastruktur. Kemudian nanti bandara Danau Bira di atas orang tua buka. Saya sudah bilang sama Ketua Kelas Silo, tolong siapkan lokasi. Begitu ini kita akan buka bandara besar. Ya ukuran-ukuran wamena lah. Pertama masuk kita tidak perlu repot lagi. Itu di bidang infrastruktur. Jadi macam kesehatan apa nanti saya akan jelaskan. Pendidikan nanti saya akan jelaskan. Ini infrastruktur yang umum. Nanti ke bawah lagi di area Warapen, jalan kita akan dari yang sudah dibangun oleh Koneko ya. Dulu ambil kayu dulu, curi-curi kayu. Itu jalan sudah ada, jembatan belum ada. Tinggal nanti kita bikin pelebaran, penimbunan, pengaspalan. Jembatan kita kasih tembus sampai ke bawah, kita bikin pelabuhan kontainer di bawah. Supaya betul-betul pelayanan hasil bumi yang ada di sini bisa kita kasih keluar. Karena orang Jepang tuh suka udang, suka kepiting, suka ikan belut, ikan-ikan sembilan, ikan-ikan sembilan kalau di sana bilang ikan patin, itu ikannya paling mahal. Tapi di sini anggap tidak dikasih makan manusia, toh buang-buang saja. Ya mudah-mudahan itu menyangkut di dalam kaitannya infrastruktur dengan ekonomi. Jadi semua arah kita akan buka arah jalan darat ini kita akan ke barat, ke arah Ulu, ke arah Rufair, ke arah Ulu. Terus dari atas turun ke sini berarti 4 titik ya. Baru yang di sebelah 2 titik. Nanti kita hantam lurus keluar ke Bongo. Terus hantam jangka panjang kita ajar turun ke Trimuris, baru dia ikut pantai. Tapi itu jangka panjang. Tapi dalam 5 tahun 4 titik yang saya bilang ini saya akan kejar sampai jadi. Dan jembatan nanti di tempat berbahaya itu saya lihat batu alam dari pesawat itu. Saya sudah tanya-tanya orang tua. Jembatan batu alam itu kita akan bangun jembatan hubungkan Kaso dengan Bromeso, dan itu 5 tahun selesai jembatan itu selesai, supaya kita mengurangi tingkat kecelakaan yang begitu parah. Selama ini rakyat bukan bertambah tapi berkurang. Kemudian menyangkut jumlah penduduk nanti, itu tadi saya sudah di infrastruktur ya. Sekarang pemerintahan dan keamanan. Karena itu pemerintahan ada, ini adalah wakil Allah.
Ya, wakil Allah. Karena Injil masuk baru ada pemerintahan. Karena itu pemerintahan kami mulai akan benahi. Mulai dari tingkat kabupaten, distrik, sampai kampung. Kalau kemarin ada kampung saya dengar 59, tapi katanya sudah tambah 61 ya. Seluruh wilayah Mamberamo Raya. Betul kan tidak? 61 kampung? Atau berapa? Bukan 69, 59 dalam data. Di dalam data 59. Tapi saya dengar sudah tambah 2. Yang lain dulu janji-janji sampai sekarang belum jadi. Ya, kami punya dasar. Karena itu kalau 61 berarti kita tambah 2 kali lipat. 61 lagi kita akan tambah baru. Ya. Kita akan tambah baru. Ya, kemudian sekarang ada 8 distrik. 8 distrik dalam visi misi saya sudah kasih masuk semua. Saya mau tambah, kalau 8 nanti saya tambah 15. Itu menjadi berapa itu? Tambah 15 menjadi berapa? 23. Kenapa saya harus tambah itu? Karena daerah yang begitu medannya berat, sulit. Ya, sulit sekali. Orang tua sudah buka berapa pos, berapa bandara kecil. Karena itu setiap orang tua bawa Injil, tempat yang buka bandara itu kita akan kasih distrik, ditambah dengan kampung adat. Jadi saya kasih nama kampung adat. Yang lalu kan kampung saja. Jadi kita pakai tambah adat di belakang, kampung adat. Kita akan tambah tadi itu 2 kali lipat dari 61 itu. Berarti kalau tambah 61 tambah 61 jumlahnya berapa? 121. 122 ya? 122 kampung. Atau mau tambah lagi? Mau tambah lagi? Oke, berarti kita taruhlah 130 ya. Ya, tidak usah banyak, 130. Kalau 100 ingat baik-baik, 130, catat apa yang saya ngomongin. Berarti yang tambah lama dengan baru jumlah totalnya 130. Berarti kalau kita kurangi dari 130, kurangi 61, dapat berapa? Kita tambah berapa itu? 69 toh? Betul? Tambahnya 69. Tambah berapa? Berarti 69. Ini bapak-bapak adik-adik karena sekolah tapi matematika tidak bisa hitung ini. Berarti gurunya kualitas nggak bagus. Nanti besok saya jadi guru, saya akan ajar adik-adik. Lebih pintar lagi dari saya. Terima kasih. Itu di bidang pemerintahan ya dan keamanan. Dan keamanan harus kita ciptakan bersama-sama. Ya, tidak ada keamanan kita tidak boleh harapannya aparat kepolisian, tentara, tidak. Keamanan kita ciptakan sendiri. Mulai dari kampung kita. Karena itu nanti tiap kampung ada 5 hansip. 5 hansip itu kita akan masuk kerjasama dalam bela negara, nanti Menteri Pertahanan. Dan hansip 5 ini pun 5 kampung, tiap hansip 5 kampung ini kita akan beri gaji juga. Ya, itu di pemerintahan, kita akan beri gaji. Itu di bidang pemerintahan. Kemudian nanti saya akan jabarkan lain-lain yang masih kurang saya akan sampaikan. Saya kasih poin-poin saja dulu. Yang nomor 6 menyangkut sosial dan keagamaan. Kalau sosial, yang berbicara sosial dan keagamaan adalah di bidang sosial seperti apa, perumahan rakyat seperti apa, rumah sehat seperti apa, ya, rumah yang bersih seperti apa, lingkungan yang bersih seperti apa, air yang bersih seperti apa. Itu ada kaitannya juga dengan kesehatan. Karena itu di bidang sosial seperti itu. Kemudian keagamaannya itu dia punya kaitannya di bawah bidang itu, sosial dan keagamaan. Gereja-gereja kita akan bangun. Tempat-tempat orang tua Injil bawa turun, kita akan bangun gereja-gereja itu semua di tempat-tempat ibadah kita akan bangun. Ya, jadi selama ini mungkin kumpul uang bertahun-tahun, gereja tidak jadi-jadi. Sudah cukup waktunya sekarang. Sudah selesai. Doa itu orang tua, sekarang anak hadir di sini, anak akan lihat itu. Akan lihat itu. Dan klasis-klasis yang ada, kantor klasisnya seperti apa, tempat taulannya seperti apa, itu penjabarannya. Jadi klasis-klasis juga kita akan bantu untuk bangun. Karena itu saya belum jelaskan menyangkut anggaran, nanti sebentar saya jelaskan. Yang ketujuh, visi-misi yang ketujuh adalah lingkungan hidup. Ya, lingkungan hidup, hutan, lingkungan hidup dan kehutanan. Jadi kalau setiap kita tebang pohon, kita harus tanam pohon kembali. Ya, karena itu ada
lembaga masyarakat adat nanti saya belum jelaskan, nanti mereka petugas untuk mengawasi ini lingkungan hidup. Jadi setiap orang tebang kayu harus ada izin dari kehutanan dan lembaga adat supaya lingkungan tetap terjaga. Ya, kita tidak boleh tebang pohon dengan sembarang. Mau bikin rumah betul-betul kayu yang besar baru kita tebang, kayu yang kecil jangan kita tebang. Kita harus pelihara untuk anak cucu hari esok. Itu di lingkungan hidup. Yang ke-8 terakhir ada telekomunikasi, perhubungan dan telekomunikasi. Karena itu perhubungan, bandara-bandara yang orang tua bangun dulu, ya kecil-kecil ini, yang di pos-pos semua kampung-kampung yang ada, kita tetap perbaiki. Pertama, dulu kan dari Jayapura lancar. Begitu gabung dengan Sarmi dia berkurang. Begitu kabupatennya sendiri, kok tidak ada pelayanan di bisa dengan rumput tinggi semua. Betul tidak? Kita akan bersihkan itu semua kembali. Dan pelayanan kami akan menggunakan itu. Sementara kami bangun jalan darat. Jalan darat sementara kita kerjakan, kita akan fungsikan bandara-bandara itu lebih dahulu. Supaya saya datang begini dengan pesawat cepat, mungkin ada masalah, sudah duluan datang lihat bapak-bapak. Ya, jadi kita bandara-bandara orang tua bangun itu kita akan taruh distrik, taruh kampung-kampung, kemudian bandara kita perbaiki. Itu perhubungan. Dan telekomunikasinya, jaringan telepon yang susah ini kita akan bangun setiap distrik induk, misalnya Dabra, kita bangun tower yang paling besar, dia bisa jangkau sampai tembus di belakang gunung sana, di belakang gunung sana. Terus setiap distrik sama. Dengan demikian pulsa internet Bapak Ibu mau lihat internet dari luar, yang ada film-film saya akan cut, dilarang semua. Tapi berita-berita yang bagus, berita-berita tentang keagamaan, situasi dunia, berita pendidikan, kita akan belajar dari internet. Karena itu anak sekolah harus punya, pemerintah siapkan pola pendidikannya adalah tadi saya jelaskan itu. Pendidikannya pakai pola animasi. Dan anak sekolah sekarang dia harus, jangan dia gagal teknologi. Dia mulai dari tingkat SD dia sudah tahu teknologi. Karena itu jaringan kita bangun. Dengan demikian satelit tidak perlu lagi Bapak Ibu beli pulsa, namanya pulsa data. Ya. Pulsa biasa silakan Bapak Ibu beli. Tapi pulsa data itu sangat mahal. Karena itu tidak perlu Bapak Ibu beli. Mau buka internet langsung. Karena itu kami dari Bupati pemerintah, kami akan bayar langsung cash. Jadi selama 1 tahun tidak perlu bayar. Tinggal you buka, bisa belajar dengan bahasa Inggris dari Amerika di sana atau Jakarta di sana. Anak ada di Jakarta, you bisa buka langsung. Anak kau sekolah bagaimana? Baik-baik kan? Nanti dia buka baku lihat macam begini bicara. Karena itulah orang pasang wifi kiri kanan kan sekarang mahal. Karena itu jaringan kita bangun, tujuannya itu supaya kalau ada adik sekolah di sana, ada terjadi apa-apa orang tua tahu, anak saya ini gagah ada di sana sekolah luar biasa, misalnya sekolah pilot dan sebagainya. Itulah perhubungannya, telekomunikasi. Karena itu tadi termasuk perhubungan. Saya bilang tariku, saya akan kembalikan tariku yang dulu. Ya, kembalikan, kasih pulang ke Taifeh. Saya akan bangun hanggar. Ya, pemerintah akan bangun hanggar pesawat. Saya kasih pulang ke tariku. Di Taifeh kita bangun sekolah penerbangan dan sekolah internasional supaya semua orang datang sekolah di situ belajar. Jadi adik yang kemarin pergi sekolah putus pilot segala macam, tidak usah kecewa. Tuhan sudah persiapkan kakakmu datang hari ini. Sekarang tinggal besok kau menangkan tanggal 9. Karena itu dari sekian program visi misi 8 tadi, setelah saya pelajari 2 bupati yang pimpin yang lalu, tidak ada pola dasar yang mereka letakkan. Saya periksa, Membramu dalam angka tidak ada. Membramu pola dasar pembangunan tidak ada. Karena itu kenapa kita harus lakukan arus perubahan. Karena itu pola dasar pembangunan di Membramu Raya kita akan letakkan hanya 3 tungku. Tungku pertama adalah keagamaan. Kenapa keagamaan nomor 1? Karena Injil yang duluan masuk di sini. Betul tidak? Betul. Pola dasar pertama. Tungku pertama adalah keagamaan. Tungku kedua adalah pemerintah. Kenapa tungku kedua pemerintah? Dan pemerintah adalah wakil Allah. Karena itu kita kasih dia nomor 2. Kemudian yang ketiga adalah adat. Adat, kenapa harus adat masuk di dalam? Karena Tuhan menciptakan alam, tadi saya bicara tadi air mata keluar itu. Kenapa Tuhan taruh kami di tempat begini? Tapi Tuhan juga kasih adat. Norma-norma adat dulu orang tua orang pakai. Yang terbaik, yang baik kita terima, yang tidak baik kita sudah buang waktu kita terima Injil. Betul tidak? Karena itu yang baik itu harus pelihara.
Karena di sini ada berapa suku, hampir 6 atau 7 kemarin dijemput saya itu. Setelah saya pelajari, ini suku berbeda, adat berbeda, bahasa berbeda. Karena itu adat istiadat masing-masing suku harus dijaga, supaya anak hari esok jangan sampai dia lupa adat. Harus bina. Jadi semua persoalan tanah, hak ulayat, kayu, segala macam tadi saya bicara, itu dibicarakan di adat. Ya, akan dibicarakan di adat. Karena itu sebuah pendanaan secara perpuluhan nanti kami dari pemerintah akan kasih di bidang keagamaan ini, agama tadi, kita akan memberikan insentif, kita akan kasih perpuluhan dari pendapatan kita kepada lembaga keagamaan. Kami akan bentuk lembaga keagamaan itu tersendiri. Karena itu mulai dari pendeta, gembala, majelis, kaum ibu, guru sekolah minggu, kita akan berikan insentif perpuluhan kepada mereka. Mereka semua terima itu.